Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Siapa yang tidak kepingin lihat Rasulullah? Siapa di antara kita yang tidak ingin melihat wajah indahnya Nabi Muhammad? Siapa yang kita tidak ingin melihat senyumnya Rasulullah? Rambutnya Rasulullah, keindahan bulu matanya Nabi Muhammad, bulatnya mata Nabi Muhammad. Kalau bertutur kata itu seperti mutiara-mutiara yang keluar dari lisannya Rasulullah. Ini zikir yang nikmat. Zikir Nabi Muhammad itu zikir yang nikmat. Tadi waktu kita berdiri minta sama Allah kalau kita punya dosa supaya dimaafkan, dengan kita yakin akan hadirnya pandangan Rasulullah. Ya, kehadiran Nabi Muhammad itu bukan cuma wujudnya saja, walaupun dari jauh Rasulullah memandang itu hadir. Ya, kalau kita itu dipandang dari jauh atau dekat, karena Rasulullah SAW ini kalau berbicara, orang yang di depannya maupun yang jauh dengar, yang di belakangnya dengar. Rasulullah kalau jadi imam itu, yang di belakangnya ini tampak jelas sama Rasulullah. Rasulullah kalau berbicara itu orang-orang yang jauh berapa kilometer itu dengar, bisa dengar. Itu pandangannya Rasulullah seperti itu. Dan itu diberi oleh Allah. Dan pada saat wafatnya Nabi Muhammad, pandangannya lebih tajam, penglihatannya lebih jelas daripada kehidupannya. Semakin hari semakin jelas diberikan oleh Allah. Ini rahasia keindahannya Nabi Muhammad SAW. Dan itu pandangannya seperti itu. Kita ini sering dipandang oleh Rasulullah terus menerus. Setiap Allah bersolawat kepada Rasulullah itu artinya kita sedang dipandang oleh Allah dengan salawat kita ini melalui Nabi Muhammad. Lalu kenikmatan apa dibanding lebih daripada itu? Orang yang dipandang sama Allah, diperhatikan sama Allah, dilihat sama Allah. Itu kebahagiaan itu yaitu surga itu ada dua surga itu. Ya. Surga wujud seperti orang makan, dan surga kenikmatan di atasnya itu qalbiyah, kalbu, yang nikmatnya tidak bisa diukur. Gimana caranya ngukur orang bahagia? Makan sebentar kenyang, minum orang yang haus sebentar hilang. Tapi orang bahagia tidak hilang, terus menerus, nikmatnya terus menerus. Itu orang yang mengingat Rasulullah, untuk mengingat Allah itu terus menerus. Karena Allah bersolawatnya terus menerus, dan tidak bisa kita ukur. Nanti kalau kita sudah sering bersolawat kepada Rasulullah, itu tadi itu 1 jam 1000, lama itu. Bisa 1 triliun. Kok bisa? Gitu ya. Karena di dalam diri kita ini ada sel-sel yang hidup. Kalau sel-sel itu kita ajak berzikir, kita ucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita ajak semuanya, itu artinya 60 triliun. Kita bersalawat 60 triliun. Kenapa? Karena nanti yang akan bicara itu bukan kita, mulut bukan. Di hadapan Allah, kulit-kulit ini akan bicara semuanya, akan menjadi saksi. Karena itu yang yakin waktu kita bersalawat itu semuanya ini aja berzikir, bersolawat. Ya, kalau
sudah biasa berzikir, nanti kita itu badan ini bisa kita perintah macam-macam. Umpamanya telinga ini bertasbih, ini bertahmid, bertahlil, berini. Barengan bisa. Karena manusia ini sempurna diciptakan sama Allah. Cuma kita tidak tahu cara makainya. Seperti orang beli handphone yang modern, yang mahal itu. Cuma makainya WhatsApp. Padahal bisa macam-macam. Apalagi badan kita, tubuh kita. Nah itu kebahagiaan. Kalau kita terus-menerus berzikir kepada Allah. Bersolawat, bertahmid, takbir, tahlil. Ya, itu yang paling nikmat puncaknya itu waktu kita bersolawat. Karena dibarengi sama Allah, dibarengi sama malaikat, dan dipandang oleh Nabi Muhammad dari tempat yang jauh. Jadi kalau kita dalam keadaan apapun, biasakan kita duduk merenung sebentar saja. Waktu kita itu sebentar saja. Lalu seluruh anggota badan ini kita siapkan untuk bergetar bersama-sama menyebut nama Rasulullah, bersalawat kepada Rabbul Alamin. Bisa. Ya, jangan ragu, bisa. Nikmati. Kalau ada orang sakit, yang mana yang sakit? Tangannya, kakinya, atau ajak zikir sampai lupa sakitnya, sampai hilang sakitnya. Kita kalau sudah terlatih itu, waktu sujud, kita sujud dalam sholat, masih terasa enggak punya tangan, punya kaki. Sujud kepada Rabbul Alamin, ucapkan Subhana Rabbiyal A'la, sampai kita tidak merasa apapun illallah. Itu bisa, karena itu memang diciptakan untuk itu kita ini oleh Allah. Lenyapkan badan ini waktu ngadep sama Allah, kecuali Allah, kalbunya, karena itu yang dilihat sama Allah. Nah kita hadir di majelis-majelis macam ini, patungan, barengan, ya kita tidak melihat ada nur yang Allah turunkan, ada rahmat itu nur, ilmu itu nur, dan itu masuk ke dalam diri kita semua ini. Nikmati itu, seperti kita kehujanan apa tidak. Nah itu biasakan, kita latih. Kita hadir di majelis ini, waktu berangkat itu sudah siap-siap. Kita mau mandi hujan, hujan rahmat. Maka kita berangkat sudah kehujanan. Tapi kalau kita tidak punya niat, tidak punya keyakinan, tetap kehujanan. Cuma tidak merasa. Tapi dosa-dosanya diangkat sama Allah, dibuang sama Allah. Orang hadir majelis ini dibersihkan, disucikan, dicuci oleh Allah. Karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Rasulullah pernah duduk dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu minta doa kepada Nabi Muhammad dan didoakan oleh Rasulullah. Supaya dibersihkan, diampuni, diangkat. Dari senangnya sampai sujud Siti Aisyah itu dalam arti mencium kakinya atau apanya dengkulnya Nabi Muhammad, dari senangnya, dari gembiranya. Lalu ditanya oleh Rasulullah, engkau bahagia ya Aisyah? Iya ya Rasulullah. Siapa yang tidak bahagia didoakan oleh Rasulullah sampai menangis? Kata Rasulullah, saya setiap sholat saya doakan umat saya seperti itu. Malam saya menangis untuk umat saya seperti itu. Kita ini ditangisi setiap malam oleh Nabi Muhammad. Kita tidak tahu, tidak merasa. Apa sudah tidak ditangisi sama Rasulullah? Sampai sekarang masih ditangisi. Sampai di kuburnya Rasulullah tetap melakukan itu. Karena itu rahmat, tidak putus.
Rasulullah ini rahmat untuk alam semesta ini. Tidak berhenti dengan wafatnya Nabi Muhammad. Terus. Karena Allah juga terus bersolawat kepada Rasulullah. Tidak berhenti. Di barzah terus. Di mahsyar terus. Di surga terus. Karena ini sifatnya Allah. Jangan kita pikirkan sebagai makhluk. Ini Rabbul Alamin. Dan Rasulullah ini kekasihnya Rabbul Alamin. Dan untuk itu dunia dan seisinya diciptakan oleh Allah. Surga itu nilainya surga tidak sebanding dengan nilainya Rasulullah. Kita ini seperti debu dengan padang pasirnya Nabi Muhammad. Apa kita ini? Alam semesta yang besar, galaksi segala macam ini, itu debu dengan Rasulullah SAW. Tenggelam dengan nurnya Nabi Muhammad. Karena itu para jamaah kita bergembira. Yang gembira waktu lahirnya Rasulullah. Hanya iblis yang saya sampaikan yang lalu itu. Yang tidak bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Yang susah. Dan kalau ada orang-orang yang ingin menghalangi orang-orang yang bergembira, ya sama dengan yang itu. Dengan iblis. Orang-orang yang membuat kita ragu akan bahagianya kita dengan kelahiran Rasulullah. Sedangkan kita tiap detik ingat itu, bersalawat kepada Rasulullah, mengikuti Allah yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW.